warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, anak-anak hari ini semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas 5 dapat memimpin doa. Hari ini, anak-anakku kelas 5 akan belajar bersama-sama dengan anak-anakku kelas 4. Coba sekarang kita tengok di sebelah kiri kelas kita ada apa di sana? Iya, tepat sekali. Di sebelah kiri kelas kita ada sawah. Coba yang kelas 5. Ada apa saja di sana komponen ekosistemnya? Iya, ada komponen biotik maupun komponen abiotik. Kalau komponen abiotik yang tidak hidup itu ada apa saja? Iya, ada tanah, ada air, kemudian ada cahaya matahari. Kemudian komponen biotiknya, komponen yang hidup ada apa saja? Betul sekali, ada tumbuhan dan juga hewan di sana. Sekarang coba yang kelas 4. Kira-kira apa hasil panen di sawah itu? Betul, ada padi. Ada apa lagi biasanya kalau di sawah? Tepat sekali, ada jagung, ada palawija dan sebagainya. Oke, biar lebih semangat kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu Menanam Jagung. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Ya, hari ini Ananda kelas 4 akan belajar matematika terkait penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan FPB. Nanti Ibu akan beri kasus nyata berupa biji-bijian hasil pertanian sawah yang harus kalian bagi ke dalam wadah dengan komposisi jumlah yang sama. Dan untuk kelas 5, setelah Ibu memperlihatkan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar kita, nanti Ibu harapkan kalian bisa memprediksi hubungan di antara masing-masing komponen ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Silahkan nanti siswa yang Ibu sebut bergabung bersama kelompoknya. Sekarang Ibu bacakan kelompok untuk kelas 5. Yang pertama. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang kelas 4, diperhatikan. Kelompok pertama. Baiklah, sekarang siapkan alat tulisnya. Dan Ibu akan membagikan handout serta lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama kelompok. Ya, yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi terkait hubungan antar ekosistem dalam jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Hari ini Ibu akan membahas di lingkungan sawah. Pernahkah kalian ke sawah? Oh, semuanya sudah pernah ke sawah. Ada makhluk hidup apa saja di sana? Ya, tepat sekali. Ada burung. Selain itu ada apa lagi? Ya, ada ular, ada tikus. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Betul. Jadi di sawah itu banyak sekali yang bisa kita jumpai. Ada tanaman padi, ada tanaman kedelai, ada ulat, ular, belalang, kemudian ada tikus, ada katak, bahkan kadang-kadang elang juga sering ke sawah. Apakah masing-masing komponen ekosistem ini saling berhubungan? Kira-kira berhubungan tidak? Iya, hebat sekali. Antar komponen ekosistem terdapat hubungan.
Bagaimana kita mengetahui hubungan antar ekosistem? Coba kita perhatikan video berikut ini. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan produsen. Sedangkan makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut dengan konsumen. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba perhatikan gambar berikut ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati, bangkainya akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Hasil penguraian ini yang akan menjadi sumber makanan bagi padi atau tumbuhan yang lain. Coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan urutan nomornya ya. Nomor 1. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nomor 2. Konsumen tingkat pertama merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Nomor 3. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh konsumen tingkat 2 adalah ular. Nomor 4. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Nomor 5. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Peristiwa rantai makanan tadi dapat kita sederhanakan dalam bagan berikut ini. Dalam sebuah rantai makanan terdapat produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan juga pengurai. Produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 mati kemudian membusuk, akan diuraikan oleh pengurai. Hasil penguraiannya tadi sebagai pupuk bagi produsen. Nah, begitu seterusnya proses itu akan selalu berputar. Jadi, komponen rantai makanan antara lain. Yang pertama produsen dan yang kedua yaitu konsumen. Konsumen dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya ditambah dengan pengurai. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan.
Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, sekarang silahkan kalian memotong gambar-gambar ini dan menempelkan kepada di kertas masing-masing yang sudah Ibu bagikan. Kemudian buatlah gambar-gambar ini menjadi urutan yang membentuk jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Dan jawablah soal-soal yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Ya, untuk membakar semangat kita, mari kita tepuk semangat dahulu. Tepuk semangat. Semangat, hore. Yes, yes. You are the best, yes. Oke, tadi anak-anak kelas 5 sudah mengetahui hubungan antar ekosistem. Sekarang ayo anak-anak kelas 4, coba Ibu bertanya, kira-kira hasil panen yang ada di sawah ada apa saja? Ya, ada padi, ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan palawija lainnya. Sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mengemas hasil panen ke dalam karung sehingga komposisinya menjadi sama ketika dalam karung itu mau kita isi dengan hasil panen yang berbeda. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mencari jumlah kantong yang dibutuhkan terlebih dahulu dengan cara penyelesaian FPB. Masih ingat apa itu FPB? Ya, tepat sekali. Kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana cara mencari FPB? Oke, di sini Ibu ada kasus. Jadi di sebuah sawah itu menghasilkan dua jenis hasil panen. Yang pertama ada biji jagung dan biji kacang tanah. Biji jagung terdapat 24, sedangkan biji kacang tanah ada 16. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan? Maka kita harus mencari tahu dengan mencari FPB-nya. Coba sekarang kita hitung berapa FPB-nya. Langkah yang pertama, kita mencari faktorisasi prima terlebih dahulu dari bilangan 24 dan 16. Jadi, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan faktorisasi prima bilangan 16 adalah 2 pangkat 4. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan semua faktor-faktor yang bersekutu atau faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Di situ ada bilangan 2, kita ambil yang terkecil, berarti 2 pangkat 3, yaitu hasilnya 8. Jadi FPB dari 24 dan 16 adalah 8. Ya, sudah kita temukan FPB-nya. Jadi berapa kantong yang kita perlukan saat ini untuk memasukkan biji-biji tersebut? Iya, 8. Maka kita siapkan dulu 8 plastik. Kemudian berapa jumlah masing-masing biji yang akan kita masukkan ke dalam plastik? Maka kita hitung dengan membagi jumlah biji dengan banyaknya kantong yang kita persiapkan tadi. Berarti untuk jagung kita bagi menjadi 8 kantong, berarti 24 dibagi 8. Berarti kita nanti akan memasukkan berapa biji? Ya, 3 biji. Sedangkan untuk yang kacang tanah tadi ada 16, berarti dibagi dengan 8 hasilnya ada
jagung, dan 2 biji kacang tanah. Mudah ya? Ada yang belum paham dan ingin bertanya? Belum ada? Oke, silahkan sekarang kalian pecahkan masalah Pak Tani berikut ini. Di meja kalian sudah Ibu bagi. Di situ ada 42 biji kedelai dan ada 24 biji kacang tanah. Silahkan kalian kemas hasil panen Pak Tani tersebut ke dalam kantung dengan jumlah dan komposisi yang sama. Silahkan kalian tulis dahulu cara pengerjaannya di lembar kerja. Kemudian silahkan kalian kemas hasil panen tersebut ke dalam kantung-kantung plastik. Sudah selesai semua belum? Bagus, semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang silahkan presentasikan hasil kerja kalian di hadapan teman-teman. Nanti silahkan teman-teman bisa memperhatikan kelompok yang sedang presentasi dan boleh menyampaikan masukan dengan catatan harus sopan. Oke, sekarang presentasi kita mulai dari kelas 5 terlebih dahulu. Karena hari ini tanggal 25, maka kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompok 2 dan persiapan untuk kelompok 5 setelahnya. Sekarang giliran anak-anak kelas 4 yang akan mempresentasikan hasil pengemasan hasil panen tadi. Silakan untuk kelompok 2 dapat mempresentasikannya terlebih dahulu. Alhamdulillah hari ini kalian sudah belajar bersama kelas 4 dan kelas 5 yang luar biasa ini. Dan sekarang Ibu akan umumkan kelompok terbaik untuk kegiatan kelompok hari ini. Untuk kelas 5, kelompok terbaiknya adalah kelompok 3. Ya, selamat untuk Mas Dika dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan untuk Mas Dika dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan umumkan kelompok terbaik untuk kelas 4. Siapa kira-kira kelompok terbaiknya? Ya, selamat untuk kelompok 2, kelompoknya Mbak Dela. Selamat untuk Mbak Dela dan teman-teman, kita beri tepuk tangan. Hari ini Ananda sudah belajar dengan baik sekali. Ananda kelas 5 sudah belajar terkait hubungan antar komponen ekosistem yang ada di sawah. Dan Ananda kelas 4 telah belajar menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara penyelesaian FPB. Ya, selanjutnya silahkan kerjakan tes evaluasi individu ini secara mandiri. Jangan ada yang contek-contekan, silahkan dikerjakan masing-masing individu. Bacalah soal dengan teliti dan kerjakan pada lembar yang sudah Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini yang luar biasa. Bu Guru juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam mendampingi belajar hari ini. Mari kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Silakan untuk berdoa bisa dipimpin oleh Ketua kelas 4. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.